sobat semua. Dalam video ini saya mau membahas isu yang lagi panas di Papua. Pasti kamu tahu itu isu apa? Yaitu dugaan korupsi Bapak Gubernur Papua, Bapak LE, berupa gratifikasi sebesar 1M yang sudah dikasih tingkat statusnya menjadi tersangka oleh KPK. Kita bisa cek di internet saja, klik-klik saja, sebanyak berita tentang Bapak Gub pasti viral, karena yang berberita itu Kompas. Memang Kompas ini media yang hampir selalu pemberitaannya direkam dari perspektif pemerintah, jadi ngeri-ngeri sedap. Ya, tidak semua berita sih. Saya langsung teringat Pak Rocky Gerung bilang pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki semua fasilitas. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Wow. Tetapi apapun itu, mari kita tetap jaga negara, jaga Papua untuk bebas dari praktek korupsi. Oke, saya mau membaca dulu salah satu berita Pak Gub di Kompas, karena Kompas yang antar rute Pak Gub. Jadi kamu tahukah, berita Pak Ele ini bukan orang besar saja yang bicara, anak-anak kecil juga dong bicara tentang beritanya. Dong pembahasan tuh berat, apalagi yang ada heboh kemarin tuh, yang ada aksi Save LE di kota Jayapura itu hari Selasa 20 September 2022. Aksi itu buat aktivitas sosial maupun ekonomi di kota Jayapura sempat macet lumpuh total. Yang jalankan aksi pun bukan orang-orang besar, anak kecil juga ikut. Ya, walau tak semua orang Papua ikut karena dalam politik kan tentu ada yang pro maupun ada juga yang kontra. Oke, saya baca di berita dulu Di berita tuh ini kompas.com, judulnya ditetapkan tersangka oleh KPK, harta Lukas NMB naik Rp 12,5 miliar dalam 2 tahun. Saya tidak akan bahas tentang harta Pak LE, tapi saya mau baca yang tentang ditetapkan tersangka oleh KPK. Jakarta, kompas.com, status hukum Gubernur Lukas NMB akhirnya terungkap setelah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah menyangkut 3 kepala daerah. Oh, itu yang Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, dan Gubernur LE. Itu adalah tindak lanjut dari informasi masyarakat, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu 14 September 2022. Akan tetapi, Alexander belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait perkara yang menjerat NMB. Tapi tadi menurut Pak Wakil Ketua KPK bilang itu merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat. Masyarakat yang mana? RMA kah? LSM? Atau lawan politik? Saya baca lanjut Alex memastikan penetapan tersangka Gubernur Papua itu dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. Menurut dia, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap
sejumlah saksi sebelum menetapkan NMB sebagai tersangka. Tentu kami sudah memiliki cukup alat bukti. Kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapat dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka, kata Alex. Saya coba baca ulang ya. Tentu kami sudah memiliki cukup alat bukti. Kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka, kata Alex. Saksi-saksi ini coba dimunculkan. Dan memang demi kepentingan penyidikan mungkin ya, saksi-saksi ini harus diamankan. Tapi kalau bicara bahasa meyakini, lebih tepatnya tuh jangan meyakini, tapi dokumen-dokumen yang diterima sudah berdasarkan sesuai dengan misalnya aturan atau perundang-undangan untuk menetapkan tersangka. Jadi kalau pakai bahasa meyakini, bisa jadi saya juga bisa beropini meyakini. Saya meyakini bahwa KPK salah tangkap, misalnya. Jadi mungkin bahasa meyakini harus diganti ya. Itu menurut saya ya. Oke, lanjut. Alex turut menyinggung soal dana otonomi khusus (OTSUS) yang disalurkan pemerintah pusat ke Papua. Dia berharap dana OTSUS dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami berharap dana yang demikian besar yang sudah disalurkan pemerintah pusat dalam bentuk dana OTSUS itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua, kata Alex. Jika praktik korupsi itu terus berlangsung, kami khawatir upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua tak akan terwujud, ucap dia. Saya kurang tahu ya, apa mungkin KPK sudah melakukan tahapan dalam proses penetapan LE sebagai tersangka atau belum. Kalau bicara soal OTSUS, saya sangat sepakat bahwa OTSUS seharusnya bisa berdampak yang begitu besar ya terhadap masyarakat Papua. Sabar dulu. Ini dari gratifikasi 1M, KPK singgung OTSUS. Itu kayak lubang tikus masuk, buka kaki ini dapat istana emas. Pantas langsung Menko Polhukam yang berperan aktif. Hampir saya kira Pak Menteri ketua KPK, karena beliau seperti penyidik. Beliau paling semangat sekali dalam bernarasi tentang Pak LE. Dan beliau juga yang umumkan di pers, ngeri. Coba begitu Pak Menteri bicara tegas juga untuk drama Sambo lagi. Sambo belum habis, beliau sudah pergi jauh ke Papua. Soalnya ini dari KPK ke Menko Polhukam, antara penyidik ke kekuasaan. Kira-kira begitu. Benar bahwa KPK memiliki kewenangan dalam melakukan segala hal yang menyangkut dengan korupsi. Ini yang tadi saya sebut sebagai tahapan-tahapan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu sering melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya kira dalam berbagai kasus KPK selalu bisa atasi ya, karena orang ini independen dan terkonstruktif. Tapi kenapa dengan kasusnya Pak LE? Atau memang untuk kasus Pak LE dikecualikan? Mudah-mudahan terhadap muatan politik, seperti kata Pak Menteri. Karena jika berbicara tentang fungsi
Kemenko Polhukam merujuk pada Perpres nomor 73 tahun 2020. Kemenko Polhukam memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik hukum dan keamanan. Atau mungkin untuk demi menjaga keamanan negara di Papua harus Pak Menteri yang ngomong, ya kan? Coba bayangkan dari 1M ke 560M, dari gratifikasi sampai ke dana otsus. Saya sangat setuju bahwa korupsi harus dibasmi karena korupsi buat rakyat sengsara. Mudah-mudahan kasus LE tersama seperti kasus Kakabas. Tapi saya sangat sepakat bahwa yang namanya korupsi itu menyengsarakan rakyat. Negara yang paling sadis dalam menyelesaikan masalah korupsi itu Cina. Hukuman mati langsung, Pak. 2001 Januari tahun lalu itu Lai Xiaoming, mantan bos Cina Huarong Asset Management Co, yang mayoritas dimiliki oleh Kementerian Keuangan Cinasu, dapat eksekusi mati setelah menerima suap 1,8 miliar yuan atau sekitar dolar Amerika US dollar 278. Tapi bagi saya, ya, upaya pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi di Papua tentu harus kita dukung. Coba dari dulu tuh ada tim pengawasan otsus, paling sudah ada perubahan kehidupan masyarakat, tim yang independen memeriksa proyek-proyek otsus. Kalau menurut saya, dana otsus terus saja dijadikan program, karena nanti mekanisme birokrasinya panjang. Data semua OA, terus buka dong punya rekening sudah. Dana turun ke rekening kas daerah, langsung transfer ke setiap rekening dari setiap orang Papua. Supaya masyarakat tahu, oh ini yang namanya dana otsus. Kalau melalui berbagai program di OPD, di birokrasi, terlalu talingkar. Langsung bagi ke masyarakat Papua saja. Karena secara umum kita pahami bahwa otsus lahir dari gejolak politik di Papua. Jadi sudah tentu dengan adanya otsus, harapan Papua seharusnya lebih maju. Karena kalau bilang otsus gagal tidak bangun Papua, di negara ini hampir semua sudah pernah rasa uang otsus, biar pengakuan secara rohani saja. Untuk Pak Menteri, Pak Mahfud itu salah satu orang di negeri ini yang sangat saya hormati dan juga fans berat. Ini usul saja, Bapak Menteri yang terhormat, mungkin rincikan spesifik dana otsus yang video yang ada lagi Bapak sebut bahwa otsus di Papua dari 2022 itu sampai sekarang itu sudah 1000,7 T. Karena di Banggar DPR RI sepakati transfer otsus ke Papua itu 8,5, dibagi juga 5,7 ke Prof Papua dan 2,7 ke Papua Barat. Jadi kalau sampai 1000,7 T itu dana otsus ke Papua setiap tahun hanya 8,5 T. Itu kurang lebih selama 20 tahun berarti 170 T. LE sendiri selama 10 tahun otsus untuk Papua kurang lebih beliau kelola otsus 57 T. Berarti sangat jauh dari apa yang dibilang 1000 T. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau saya salah tolong diklarifikasi. Karena kalau 1000 T mungkin orang Papua semua sekolah pilot apa. Tapi ya apapun maksud baik negara, kiranya bisa membawa berkat untuk orang Papua. Sekali lagi saya mau bilang, saya sangat sepakat bahwa yang namanya korupsi itu sangat menyengsarakan rakyat. Kalau di Indonesia ya banyak pertimbangan,
karena masih ada HAM, hak asasi manusia, atau kadang-kadang juga HAM diartikan hak asuh manusia dalam hukum. Dan untuk yang terhormat kuasa hukum Bapak Gubernur, saran saya ajukan pra peradilan untuk membantah apa yang disampaikan oleh KPK dan PPATK, sehingga apa yang telah diperjuangkan oleh rakyat dalam membela pemimpinnya itu didukung dengan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga mendapat keadilan yang seadil-adilnya jika memang masih ada kepercayaan dalam hukum di negara ini. Karena yang saya khawatirkan jangan sampai rakyat menjadi korban politik dari permainan catur kekuasaan. Ada satu cuitan di Twitter yang di-tweet oleh Menko Polhukam. Tak ada rekayasa politik dalam penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Itu untuk penegakan hukum sesuai dengan aspirasi tokoh-tokoh dan rakyat Papua. Masalahnya bukan hanya 1M yang akan terus dikembangkan dugaan korupsinya, melainkan ratusan M sesuai dengan temuan PPATK seperti yang dijelaskan kemarin. Mahfud MD, Menko Polhukam. Kiranya Papua tetap aman-aman saja, bebas dari semua praktek-praktek korupsi, seperti slogan Papeda, Papua penuh damai, bukan Papua penuh darah. Salam NKRI.